Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke John, kembali lagi di channel Pecinta Seni. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Oke John, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke. Oh, dan jangan lupa siapkan rokoknya dan kopinya. Kita dengerin santuy-santuy John. Oke, lanjut. Tiga tokoh Suying tiba-tiba masing-masing memiliki total 6 lengan dan 3 tombak perang masing-masing. Meskipun ratusan mata organisme penghilang sebentar memerah, serangan mereka yang masuk tetap tidak berubah. Tampaknya menunjukkan bahwa mereka tidak peduli beberapa banyak lengan atau tombak yang memiliki Suying, yang mereka pikir hanyalah mengelilingi Suying bersama dan menekannya. Ratusan senjata datang menekan Suying, membuatnya merasa tidak berdaya, seperti bagaimana bunyi papatah, 2 lengan ditekan dengan keras ke 4 tangan. Peng, peng. 2 hari hantu, Suying segera dihancurkan. Menghadapi serangan gabungan semacam ini, Suying segera menyapu dengan tombaknya. Bang, bang, bang. Tombak itu menyapu secara horizontal dan tanpa belas kasih berbenturan dengan banyak senjata dari organisme penyuling dan penyebab 8 organisme penyaring transenden muncul. Namun masih ada 18 organisme penyerang yang menyerangnya, yang menyerang di sebelah kiri, kanan, dan atasnya. Tombak di tangan Suying menghantam, menyapu paksa, dan menghancurkan. Pada saat itu beberapa organisme penyuling transenden tersapu, dicambuk, dan dihancurkan. Namun ada 100 organisme penyuling transenden secara total. Jika satu ditampar, yang lain akan segera mengisi tempat yang kosong. Lebih jauh lagi, praktisi ini ada kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh fisik mereka, yang memungkinkan mereka bangkit sekali lagi untuk serangan bersama Suying setelah tersapu. Benar-benar menakutkan. Jumlah pada organisme penyuling transenden menyerang bersama-sama dari semua pihak dengan panik. Meskipun Suying memukul kelompok dan kelompok mereka, lebih banyak yang datang mengisi tempat-tempat kosong itu. Suying sepenuhnya dikepung di tengah-tengah kerumunan. Saat ini membentuk lebih banyak gambar ilusi akan sia-sia. Karena organisme penyuling transenden ini hanya akan menyerang tubuh aslinya, tidak heran ingin menang atas kamar ratusan pertempuran ini. Sangat sulit. Suying akhirnya mengerti hal ini. Meskipun aku telah memahami beberapa bagian dari makna sejati dari pendidikan ekstrim, itu tidak berguna dalam situasi seperti ini ketika aku dikelilingi. Extreme Piscing adalah sesuatu yang membutuhkan penetrasi, menembus, namun itu tidak menyirat bahwa seseorang harus menusuk untuk mencapainya. Ketika seseorang menghancurkan seluruh tombak itu hanya akan menjadi seperti titik ekstrim yang memungkinkan Suying untuk menggunakan bentuk embrionik dari arti sejati dari pendidikan ekstrimnya, membunuh lawannya. Namun, Extreme Piercing tidak pantas baginya untuk tampil sekarang, karena saat ini ia sedang bersama-sama diserang dari segala arah. Apa yang dibutuhkan Suying sekarang adalah memiliki pemahaman untuk membuat serangan menusuknya mengalir seperti air. Baginya untuk bertahan melawan 18 organisme penyuling transenden, sapuan horizontal, tabrakan, dan teknik lainnya lebih fokus pada gagasan tanpa akhir. Dan extremity piercing adalah teknik target tunggal, satu langkah untuk mematahkan semuanya. Dan gerakan yang diinginkan adalah sesuatu yang mirip dengan air yang mengalir. Alih-alih menusuk itu adalah sesuatu yang mirip dengan menghancurkan hanya dengan satu gerakan. Langkah ini harus cukup kuat untuk memungkinkan menembus pertahanan permukaan dari satu organisme penyuling transenden, dan bahkan mungkin dapat mendorong mundur 3 hingga 5 transenden. Namun demikian, bahkan jika dia bisa menghancurkan organisme hilang seperti yang dia inginkan, akan selalu ada organisme transenden lainnya yang mengisi celah untuk menyerang Suying. Artis sejati dari pendidikan ekstrim lebih cocok untuk pertemuan 1 lawan 1.
Teknik ini adalah jenis serangan menusuk target tunggal. Saat Su Ying merenungkan masalah di dalam hatinya, tangannya menyibukkan diri dengan bertahan. Kelompok besar organisme penyuling transenden terus-menerus dipukul mundur. Teknik tombak dengan lancar mengalir dari satu ke yang berikutnya, seperti badai dan tsunami yang melanda dunia, agung dan perkasa. Su Ying berdiri di inti sistem planet ini. Dia tidak berani terbang karena dia berada di para penyerang akan meningkatkannya kemungkinan serangan dari organisme penyuling transenden yang akan sangat meningkat jumlah ancaman yang masuk. Berjalan di permukaan kamar, terlepas dari di mana ia menginjak, organisme pengolahan transenden sepenuhnya mengelilingi Su Ying dalam radius 3 mil tanpa henti menyerangnya. Saat Su Ying bertarung, dia tenggelam dalam pikirannya. Teknik defensif tombak aku jelas lebih lemah secara keseluruhan. Meskipun bentuk embrionik dari makna sejati dari pendidikan ekstrim memang tangguh, itu tidak pantas untuk pertahanan dan tidak juga bisa membiarkan seranganku mengalir tanpa henti. Su Ying merenungkan bagaimana ia dapat meningkatkan tombak. Teknik tombak yang baik akan memungkinkan gerakan yang mengalir seperti air, lancar, bergerak demi langkah, dan memungkinkan serangannya untuk membangun dalam rangka dan menciptakan tekanan yang lebih besar pada musuhnya selama pertempuran. Jika dia hanya bergantung pada extreme piercing, saat itu tidak memiliki koneksi antara satu gerakan dan yang lain berikutnya. Teknik extreme piercing akan gagal, dia tidak akan memiliki teknik lagi untuk digunakan. Extreme piercing hanyalah langkah menyerang sederhana. Yang aku butuhkan adalah teknik tombak lengkap, satu yang memiliki pertahanan sempurna dan serangan tanpa akhir. Kesempurnaan dalam pertahanan dan pelanggaran. Selama setahun akhir ini, aku sudah lama memikirkan topik ini. Aku menyadari bahwa di bidang pertahanan, misteri air, api, dan angin yang mendalam tidak cocok. Juga meskipun kombinasi ini memiliki kemampuan ofensif yang hebat melalui kekuatan extreme piercing, perpaduan ini tidak memungkinkan serangan mengalir tanpa henti. Dan jika aku fokus menggunakan misteri mendalam angin dan air untuk memungkinkan seranganku mengalir tanpa henti, aku tidak akan bisa melakukan pendidikan ekstrim. Terlepas dari bagaimana aku merenungkannya, hanya dengan air, api, dan angin, aku tidak dapat memuaskan diri aku dalam membentuk teknik tombak yang aku inginkan. Karena itu, masalahnya, aku akan memerlukan bantuan eksternal. Sudah waktunya bagi aku untuk bergabung dalam misteri mendalam lainnya. Untuk membiarkan teknik tombak aku mencapai kesempurnaan, air, api, dan angin memungkinkannya. Untuk memahami bentuk embrionik dari makna sejati dari pendidikan ekstrim, dan bentuk embrionik dari makna sejati dari ilusi, ini membuat Su Ying lebih berhati-hati karena dia tidak berani dengan santai membangun misteri mendalam lainnya ke dalam air, api, dan anginnya saat ini. Itu karena dia takut pada satu hal, menghancurkan apa yang sudah dia ciptakan dengan susah payah dengan air, api, dan angin. Ketika misteri mendalam ini dengan sempurna membentuk embrionik dari arti sejati dari pendidikan ekstrim. Jika dia menahan misteri mendalam lainnya yang menghancurkan keseimbangan ini, dia mungkin benar-benar hanya menghilangkan bentuk embrionik makna sejati dari pendidikan ekstrim yang dia pahami. Dan itulah alasan mengapa dia berhati-hati dengan keputusannya. Dia memiliki kesadaran diri, ingin memahami makna sejati kelas atas yang melampaui semua makna sejati lainnya di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dunia dewa. Kelas 1 makna sejati adalah suatu yang sangat sulit. Ini terutama terjadi karena dia sendiri pernah mengalami perasaan ekstremity sebelumnya. Su Ying jelas mengerti bahwa memahami extreme piercing sendiri adalah suatu yang sangat beruntung. Ingin memahami makna sejati dengan tingkat yang setara dengan makna sejati ekstremitas, kesulitannya akan 10 kali atau bahkan 100 lebih sulit. Tapi selama setahun terakhir ini, setelah melihat teknik tombak mandek, jelas betapa pendek teknik dari kesempurnaan perasaan itu sulit ditahan. Sejak kecil, dia selalu mengejar kesempurnaan teknik tombaknya. Saat ini, selama pertempuran melawan 100 organisme penyuling transenden, ia akhirnya memutuskan untuk memahami misteri mendalam lainnya dan menggabungkannya ke dalam tekniknya, yang memungkinkan teknik menjadi lebih sempurna. Mari kita ambisi risiko. Lebih jauh lagi, titik ekstremitas pada dasarnya adalah awal dari segalanya dan akhir dari segalanya. Kilauan menakutkan muncul di mata Su Ying. Semua misteri yang mendalam dari misteri extenses berasal dari satu titik, dan itulah titik ekstremitas. Air, sekering, api, dan angin memungkinkan seorang membentuk extreme piercing. Karena semua misteri mendalam berasal dari titik ekstremitas, menambahkan misteri mendalam lainnya akan memungkinkan aku untuk mencapai keadaan yang lebih sempurna. Penambahan ini seharusnya tidak mengarah pada penghancuran makna sejati aku tentang pendidikan ekstrim, pikir Su Ying. Namun misteri mendalam mana yang harus aku tambahkan? Itu sesuatu yang harus aku putuskan dengan cermat.
Ada misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dia harus mencari yang lebih tepat dari semuanya. Sebenarnya, semakin besar pemahaman seseorang tentang realm, semakin sulit untuk menyatu dalam misteri mendalam. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman yang dalam, itu akan lebih mudah. Seperti bagaimana Su Ying dapat memahami misteri air yang sangat besar dengan mudah setelah mengetahui bahwa teknik tombaknya terlalu keras dan juga kelembutannya di dalamnya. Makna sejati dari air dan api ini adalah tingkat 4 makna sejati. Mengetahui bahwa teknik tombaknya tidak memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, ia secara alami menemukan misteri angin yang sangat besar, yang memungkinkannya untuk mencapai kelas 2 makna sejati. Makna sejati dari pendidikan ekstrim saat ini, misteri mendalam mana yang harus ia gabungkan. Semakin dekat dia ke puncak, semakin sulit bagaimana untuk mengambil langkah lain. Keputusan yang sangat penting tidak bisa dilarikan dengan cepat. Hanya setelah merenungkan secara mendalam teknik tombak atau selama pertempuran, ia akan memiliki kesempatan untuk menemukan jawaban yang tepat. 100 organisme penyuling transenden menyerang tanpa belas kasih. Mereka sanggup melakukan kesalahan karena jumlah atas mereka. Su Ying bagaimanapun tidak mampu melakukan kesalahan tunggal, karena itu akan melibatkan senjata mereka yang menyerang tubuhnya yang bisa menyebabkan cedera dan kekalahan yang parah. Su Ying memanfaatkan konflik hebat ini bagaimana kesempatan untuk memperbaiki teknik tombaknya. Pertempuran ini berlangsung hampir setengah jam, dan pertempuran yang begitu lama akhirnya berarti bahwa Su Ying akan membuat kesalahan. Peng! Dalam deretan banyak senjata di sekitarnya, seorang staf akhirnya menabrak dada Su Ying. Gelombang yang kuat menembus melalui kekejamannya. Namun, intensitas berkurang setelah melewati rompi bagaimana dalam pelindungannya. Sebelum memasuki tubuhnya, meskipun tubuhnya mampu menahan serangan itu, dia tidak bisa menghentikan diri untuk terbang mundur. Aku masih melakukan kesalahan pada akhirnya. Ingin bertahan melawan serangan oleh sekelompok transenden masih terlalu sulit. Mari akhiri ini. Su Ying jatuh ke belakang. Suha. Dia menghilang dari udara. Dan 20 meter jauhnya, Su Ying berjubah hitam lainnya muncul di langit sekali lagi. Semua organisme penyuling transenden terkejut ketika mereka mencoba menemukan Su Ying di sekitarnya. Akhirnya mereka melihat 20 meter sejauhnya. Mereka tidak terkejut dengan ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa menghindari serangan kita? Teleportasi selama pertempurannya. Kelompok organisme penyulingan transenden ini tidak berani mempercayainya. Selama pertempuran sengit, tombak Su Ying sendiri akan menghasilkan riak di ruang angkasa. Di bawah tekanan riak yang tidak stabil, keinginan untuk berteleportasi adalah tugas yang sulit. Su Ying tidak menjawab pertanyaan mereka. Ini bukan teleportasi, melainkan tubuh yang menampilkan bentuk embrionik, makna sejati dari pendidikan ekstrim, yang memungkinkannya untuk menembus semua zat termasuk ruang itu sendiri. Toh, ekstrim Beristing tidak hanya terbatas pada penggunaan teknik tombak saja. Dia bisa menggunakannya dengan jari-jarinya, tinjunya, atau bahkan tubuhnya, dan juga bisa menampilkan misteri mendalam dari pendidikan ekstrim dengan semua hal. Meskipun ekstrim piercing memungkinkannya untuk menembus ruang selama pertempuran, ada kelemahan yang melekat dalam penggunanya, yaitu jarak. Lagi pula, dia tidak berteleportasi, dia baru saja menembus ruang angkasa. Jadi, untuk saat ini Su Ying hanya bisa menembus sekitar 100 meter. Dengan gerakan lain, Su Ying tiba-tiba menghilang dari udara sebelum muncul di belakang organisme penyuling transenden di tepi kelompok. Tombak perang segera menusuk tubuhnya. Tubuh organisme penyuling jelas tidak bisa menahan serangan ini. Setelah menarik kembali tombaknya, Su Ying sekali lagi menghilang dan muncul di sisi organisme penyuling transenden lainnya, menusuk mereka dengan tombaknya satu-satu. Meskipun itu sulit menggunakan true meaning of extreme piercing melawan serangan sekelompok, Su Ying menggunakan extreme piercing di tubuhnya sendiri yang memungkinkannya untuk bertarung satu lawan satu. Secara alami, dia sekarang dapat mengalahkan organisme penyuling ini dengan satu gerakan masing-masing. Setelah ditusuk, mata merah-merah dari organisme penyuling ini akan menjadi gelap dan berubah menjadi patung. Perilaku ini adalah aturan yang ditetapkan oleh tetua klan Xia. Saat lapisan permukaan organisme penghilang menembus, mereka dikalahkan dan karena harus berhenti bertarung. Karena itu, untuk mencapai kemenangan di kamar 100 pertempuran ini, seorang harus selamat dari serangan pengembukan dan menembus melalui lapisan permukaan tubuh dari setiap organisme penyuling transenden. Jelas, ini adalah ujian besar pada bagian bidang pertempuran. Biasanya, tahap puncak biasanya, skill realm transenden akan membutuhkan pemahaman tentang arti benar kelas 6 yang telah diselesaikan sebelum mereka dapat menembus pertahanan permukaan organisme penyuling tunggal. Karenanya, kesulitan tes ini sangat besar. Istirahat. Sosok Su Ying muncul di udara dari waktu ke waktu.
mencegah organisme penyuling mengelilinginya. Satu demi satu mereka kembali menjadi patung. Dikalahkan. Sepertinya kita akan dikalahkan. Transenden manusiawi ini terlalu hebat, kekuatan serangannya terlalu besar, dan dia bahkan bisa berteleportasi selama pertempuran. Organisme penyuling transenden kehilangan keinginan merupakan untuk bertarung. Akhirnya semuanya menjadi patung. Kamar ratus pertempuran kemenangan. Su Ying menyeringai lebar. Sebenarnya dia mengerti setelah satu persatu pertukaran gerak yang agar dia memenangkan ini. Dia harus melawan pengemukan itu jika tubuhnya sendiri bisa menampilkan kemampuan ekstrim purging, maka dia akan dengan mudah menang darinya. Akibatnya, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya, dengan sebagai gantinya menghabiskan sebagian besar waktu mencoba untuk memperbaiki tombak dan menyempurnakan dalam pertempuran ini. Untungnya, aku menghabisi 1 tahun lagi untuk memahami. Su Ying menyerayakan di hatinya. Awalnya, ketika dia baru saja menyelesaikan misi Mountain Road dan memahami bentuk embrionik dari makna sejati dari pendidikan ekstrim, dia hanya bisa menggunakannya dengan tusukan-tusukan atau tusukan jari. Semua aksi ini adalah tipe gerakan tusukan, yang merupakan cara ekstrim purging dimanifestasikan pada waktu itu. Bergerak seperti smashing, hacking atau sweeping sebelum bisa mengekspresikan kemampuan ekstrim purging. Demikian juga ia tidak dapat menggunakan makna sejati dengan cara lain apapun, apalagi dengan tubuhnya sendiri. Jika dia memasuki kamar ratus pertemuan lalu, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Setelah terakhir ini memberinya kesempatan untuk memahami tekniknya lebih dalam dan menyempurnakan kontrolnya sendiri. Semuanya bisa menjadi titik ekstremitas menembus semua hal. Senjata bisa menjadi titik ekstremitas dan tumbuh sendiri juga bisa. Demikian juga bahkan daun-daun yang bergerimik bisa berubah menjadi titik ekstremitas. True Manning tingkat 2 sangat mengerikan, bahkan dalam bentuk embrioniknya. Bagus, sangat indah. Tawa tiba-tiba terdengar di dalam kamar ratu pertempuran. Su Ying berbalik ke sumbernya, hanya untuk melihat seorang pria tua berambut hitam berdiri dan tertawa kecil. Salam kepala istana. Su Ying segera menyapa kepala istana Chen yang ada di depannya. Sebenarnya saat itu Su Ying memasuki ruangan roh harta istana Inferno telah memberitahunya. Dengan demikian, kepala istana Chen telah melihat seluruh pertempuran. Setelah menonton adegan pertempuran, dia menjadi sangat semangat. Makna sejati kelas 2 ini tentu saja hebat. Dengan bentuk embrioniknya yang begitu kuat, kamu bahkan bisa dengan mudah menembus ruang angkasa saat bertarung. Pria tua berambut hitam itu memujinya. Di masa depan, ketika kamu sepenuhnya memahami makna sejati, kamu akan mencapai tahap yang bahkan aku tidak bisa memahami sepenuhnya. Dulu ketika External Wind pertama kali memanggang kelas 3 True Meaning of Voice Cliffhack, dia mampu menyamai kekuatan Demigod dan bahkan mengalahkan Demigod Feng Dong. Aku percaya bahkan kekuatan tempur kamu akan lebih tangguh daripada miliknya. Setelah kamu sepenuhnya memahami makna sejati kamu, luangkan waktu kamu mengolah dan memahami makna sejati lengkap sesegera mungkin. Pada saat itu, bahkan jika kemampuan kamu diketahui publik, tidak ada yang akan mengancam kamu. Untuk saat ini, kamu masih harus tetap rendah, karena kamu telah berhasil mengalahkan Hunter Battle Camber. 100.000 poin kontribusi akan diberikan kepada kamu, meskipun kemenangan ini untuk sementara waktu akan dirahasiakan. Aku mengerti, jawab Su Ying. Meskipun dia cukup kuat sekarang, di masa depan para demigod dengan kekuatan dahsyatnya dia masih jauh lebih lemah dan harus bertarung pada 2 harta perlindungan yang diberikan oleh Glansia untuk bertahan hidup. Selama periode waktu sebelum dia memahami makna sejati yang lengkap, dia akan relatif lemah. Karena itu, ia harus lebih bijaksana dalam tindakannya. Menemukan dan membunuh iblis-iblis yang tersembunyi dalam dianggap sebagai bentuk pelatihan untukmu. Kepala istana Chen tertawa. Baiklah, keluar dan bertarungnya. Hanya selama pertempuran akan meningkatkan kamu berada di tercepat mereka. Dengan cepat, pahami sepenuhnya benar arti kelas 2. Aku sangat ingin melihat hari itu tiba. Setelah kembali ke rumah, dari kamar ratus pertempuran, semuanya tetap seperti semula. Tanpa ada berita atau informasi yang dirilis mengenai keberhasilan Su Ying, dia tiba-tiba di rumahnya, tepat pada waktunya untuk sarapan bersama keluarganya. Bersama dengan anggota keluarganya, hati Su Ying saat ini benar-benar baik. 100.000 poin kontribusi tentu akan sangat meningkatkan kekuatan fisiknya dan juga kekuatan kastil Sunurok. Tuan, Magayu Jinghiu telah tiba. Seorang pelayan mengagumkan. Moyang Yu segera berkata, biarkan Magayu Jinghiu datang dan sarapan bersama kami. Makan bersama?
Suying tertegun. Sebagai transenden mereka tidak harus berkonsumsi makanan. Dia sendiri hanya makan bersama keluarganya karena dia ingin menikmati penghabisan waktu bersama mereka. Dia bukan orang asing, Mo Yang Yu tersenyum manis. Benar, bukan orang luar. Dong Boli juga tertawa. Setelah tinggal di sini di ibu kota Xia selama setahun penuh, semua orang melihat Suying dan Jingqiu sering pergi bersama. Mereka bisa merasakan betapa dekatnya kedua orang ini. Mo Yang Yu dan suaminya bahkan mulai samar-samar memperlakukan Jingqiu sebagai menantu mereka. Meskipun Jingqiu lebih tua dari Suying 3 tahun, semua orang masih cukup senang dengan hubungan ini. Umur transenden sangat panjang. Menemukan seseorang dengan jarak usia 3 tahun adalah suatu yang patut dirayakan. Selain itu, mereka bahkan dari daerah yang sama dan telah jatuh cinta satu sama lain. Segera Jingqiu tiba. Mage Jingqiu, silakan duduk, kata Mo Yang Yu sopan. Meskipun dia samar-samar menganggap Jingqiu sebagai menantunya, Jingqiu bagaimanapun masih seorang penyihir yang transenden. Salam, Marsionis. Jingqiu dengan sopan menjawab sebelum duduk di sebelah Suying sambil menatapnya. Dia mentransmisikan bagaimana itu. Apakah kamu berhasil? Aku sudah berhasil, jawab Suying. Tapi berita ini harus dirahasiakan. Kamu adalah satu-satunya yang aku beritahu. Mengalahkan kamar 100 pertempuran sebagai ranah langit transenden yang lebih muda dari usia 60 tahun adalah masalah besar. Namun harus dirahasiakan. Setelah pertempuran kamu bahkan pulang untuk menemani anggota keluarga kamu untuk sarapan dengan damai. Jingqiu mengirim balik. Ada ekspresi senang di wajahnya. Jelas Suying hanya memberitahunya dan tidak ada orang lain, membuatnya merasa istimewa. Suying tiba-tiba berseru, malam ini aku akan memasuki kultivasi tertutup dalam 2 hari. Kultivasi tertutup? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebelum dari sekarang, kita harus meninggalkan Xia Capital dan melakukan perjalanan kembali ke tanah air kita. Sementara kita berada di sini, kita akan menghadapi ancaman iblis dari aku perlu menggunakan kesempatan ini sekarang untuk menerobos ke alam sains. Suying menjelaskan, saat ini dia menerobos ke alam sains, dia tidak akan bisa menyimpan rahasia terobosan itu. Aura yang dia pancarkan dari tubuhnya tentu akan sangat berbeda. Suying tidak berpikir untuk menyembunyikan fakta ini dari orang yang dicintainya. Saat realm transcendent, saudara Kingxi berseru, kakak, kamu telah berkultivasi. Hanya untuk berapa lama kamu sudah mencapai transcendent ranah sains? Sangat tangguh. Murid Suying harus menjadi santo transcendent termuda dalam 1000 tahun terakhir. Jingqiu menambahkan. Di meja ini selain Suying dan Jingqiu, ada orang tuanya Paman Tong dan keluarganya, Song Tu, pacar saudaranya dan saudara dan 2 kekasih lainnya. Pacar adik laki-laki bernama Daya, dan dia adalah seseorang yang terkenal di Akademi Angin Eksternal. Dia dan saudara perempuannya Dailu relatif cantik. Kedua saudara perempuan itu berbakat meteor. Karena relatif jarang bagi saudara kembar juga menjadi penyihir meteor, mereka akan berselebriti di Akademi Angin Abadi. Pasang kekasih lainnya adalah Dailu dan pacarnya Kong Yuan Feng. Hengxi memiliki saudara laki-laki yang transenden, dan dia sendiri adalah penyihir bulan merah. Adapun Kong Yuan Feng yang berhasil mengejar kakaknya perempuan, Dailu, dia adalah seorang dengan kemampuan sebagai siswa di bawah Max Transcendency Jaeku Feng. Dia juga Max Silvermon. Prestasinya sangat paling luar biasa adalah di bidang daging dan jiwa, di mana ia telah menunjukkan pemahaman yang tinggi. Orang terkenal lainnya juga melakukan penyelidikan serupa di daerah ini. Leluhur lama si Fen Silang Hong telah merilis pengumuman publik yang menyatakan bahwa Kong Yuan Feng telah lama melampaui dirinya dalam studi tentang daging dan jiwa. Terlalu tangguh, para shooter Dailu dan Daya bersama dengan Kong Yuan Feng semuanya terkejut. Mereka jenius di Akademi Angin Abadi, namun mencapai Xia Capital ini ada sejumlah besar legen genik dan penyihir. Ada rumah yang mereka tinggal, ada Suying, Jingqiu, dan saudara murid kecil Yuan Qin. Semua ini adalah orang-orang yang layak untuk dipandang. Yuan Qin bahkan lebih muda dari mereka, dan dia sudah mencapai seorang yang transenden. Suying adalah karakter yang bahkan lebih menakutkan sebelum dia diproklamirkan sebagai transenden kerajaan langit nomor 1 di seluruh Xia Capital, dan ia memiliki kekuatan untuk menyamai Saint Transcendent. Sekarang dia menjadi seorang santo Transcendent pada usia yang begitu muda. Kemungkinan besar di masa depan dia akan menjadi demigod. Pemujaan kekaguman. Saat itu
perasaan adik kecil Hengsi, saudara perempuan Dailu dan Daya dan Kong Yuan Feng. Malam itu Suying memasuki ruangan yang tenang. Menutup pintu, lampu kristal api menyala terang di ruangan yang luas dan tenang. Hanya ada Suying yang duduk bersila dalam keheningan. Dia memegang batu asal dengan berat lebih dari setengah kilogram. Pada saat yang sama, pikirannya terbenam di laut, dan Tianqinya sendiri dengan pikiran Ki Transcendent yang telah lama diubah ke puncaknya, tetapi secara paksa dicegah mencapai tahap berikutnya, memulai kelahiran kembali, memungkinkan Suying untuk memasuki dunia berikutnya. Oke John, segitu video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.